Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat hari Natal. Supaya damai Natal senantiasa melingkupi kehidupan setiap kita. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa warta lisan yang akan kami sampaikan. Ibadah Natal dan perjamuan kudus ini akan dilayankan oleh Pendeta Surya Samudra Giamsyah dengan tema Natalitas dalam Kerapuhan. Warta lisan yang pertama, ibadah Natal onsite Komisi Usia Lanjut. Ibadah Natal Komisi Usia Lanjut secara onsite terbatas akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Januari 2022 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan tema Damai Sejahtera dalam Kerapuhan, dipimpin oleh Pendeta Surya Samudra Giamsyah. Karena kuota terbatas bagi anggota jemaat ataupun simpatisan yang akan hadir dapat mendaftar terlebih dahulu. Keterangan lebih lanjut dapat dilihat di dalam warta gereja. Warta yang kedua, kartu ulang tahun. Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi yang semakin maju dan pengurangan penggunaan kertas dan plastik, serta efisiensi, maka berdasarkan keputusan persidangan Majelis Jemaat pada tanggal 4 Oktober 2021, maka kartu ulang tahun yang semula dikirimkan ke rumah setiap anggota jemaat mulai tahun 2022 akan dikirimkan hanya melalui WhatsApp saja. Demikian harap maklum. Warta yang terakhir, kami memohon kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk membuang kap bekas anggur perjamuan kudus ke tempat sampah yang sudah disediakan di luar gedung gereja. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta lisan tanggal 25 Desember 2021. Selamat beribadah. Kami undang umat untuk berdiri. Pada mulanya adalah cinta. Cinta Allah yang merajut semesta. Cinta yang membentuk simfoni dalam alunan kedamaian di dunia. Semua tercipta karena cintanya. Semua terpelihara dalam kasihnya. Semua berjalan pada alur sebagaimana mestinya. Semua hidup dalam hangat rengkuhannya. Cinta hadir dalam terang sang surya, lewat titik embun yang perlahan menguap, lewat tunas muda yang tumbuh dan mekarnya pucuk bunga, lewat kicau burung dalam hempasan gelombang, juga lewat lahirnya anak manusia, sebagai tanda kasihnya pada kita. Patutlah kita angkat suara puji Dia, karena karya Sembah dan puji Dia.
Umat Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah Natal pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang merengkuh kerapuhan ciptaannya di dalam cinta dan kasih-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Bayi Natal bersama-sama dengan ibu bapak saudara sekalian, menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ibu bapak saudara yang terkasih, umat Allah yang bersukacita. Dalam perjalanan hidup ini, kondisi patah, hilang, hancur, kerap kali mewarnai tiap langkah kehidupan yang kita tempuh. Namun, ada pengharapan dalam setiap kerapuhan yang kita alami. Yang sia-sia justru akan menjadi bermakna, yang patah akan menumbuhkan tunas baru, dan yang hilang akan tergantikan oleh kehidupan yang baru. Memang kita akui bahwa kita rapuh, namun kasih Allah yang penuh itu merengkuh kehidupan kita dalam kelahiran Yesus Kristus Sang Bayi Natal itu. Mari ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lanjutkan ibadah kita di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami menyadari segala kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan diri kami, ya Bapa Surgawi. Dan di dalam kesadaran seperti itulah kami datang di hadapan-Mu, memohon berkat, memohon kekuatan, memohon cinta kasih-Mu. Sebab kami menyadari bahwa kami sebenarnya bukanlah apa-apa, kami bukanlah siapa-siapa. Di dalam kelemahan kami sering menyangkali Engkau melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Di dalam kerapuhan kami sering kali justru meninggalkan dan menanggalkan Engkau di dalam perilaku dan sikap tindak tanduk kami. Dan kami mengaku kami orang berdosa, baik sebagai pribadi lepas pribadi, maupun sebagai satu tubuh Kristus, sebagai gereja Tuhan yang hadir di tengah dunia ini. Ampunilah kami, ya Bapa Surgawi. Kami sungguh mendamba cinta-Mu. Kami sungguh berharap akan rahmat-Mu di dalam Kristus Yesus, Sang Bayi Natal, Tuhan dan Juru Selamat dunia itu. Amin.
Saya mengundang ibu bapak saudara untuk berdiri. Bagi kita yang merasa lemah, patah, hancur, dan rapuh, baginya berita anugerah dalam Roma 5 ayat 4 dan 5 ini berkata, bukannya ketekunan menimbulkan tahan uji, dan bukankah tahan uji menimbulkan pengharapan, dan bukankah pengharapan itu tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah menjadi pengharapan bagi kita yang tekun dan terus berserah dalam Kristus. Kita berpengharapan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bersorak-sorak, Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Api menjalar di depannya, dan lawan-lawan Tuhan dihanguskannya. Awan serta kekelaman ada di sekelilingnya, keadilan hukum dasar tahtanya. Dunia diterangi kilatnya, bumi melihatnya dan jadi gemetar, dan gunung-gunung luluh bagai lilin di hadapannya, di hadapan Tuhan semesta alam. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Langit wartakan keadilan, dan segala bangsa lihat kemuliaannya. Semua orang yang berbakti pada patung buatan akan malu tak mendapatkan berkat. Sion mendengar dan bergema, bersorak-sorak semua putri Yehuda, karena Engkau yang maha tinggi atas seluruh dunia, hanya Kau yang layak dimuliakan. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak.
kasih Tuhan, marilah kita membenci kejahatan, bersukacita dan nyanyikan syukur bagi namanya. Telah terbit terang bagi orang benar. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak. Tuhan adalah Raja, biarlah banyak pulau bersukacita. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita masuk di dalam doa. Tiba waktunya bagi kami semua ya Bapa Surgawi untuk menyediakan hati dan kehidupan kami sebagai tanah yang subur untuk boleh menerima benih sukacita karena berita Natal boleh diberitakan pada pagi hari ini. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus bekerja berkarya, menolong kami semua, menerangi hati dan pikiran kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami kehendak Allah di dalam hidup dan kehidupan kami waktu demi waktu. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengar. Kami memohon pertolongan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, sumber sukacita dunia itu. Amin. Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berita Natal di dalam ibadah Natal pagi hari ini akan dibacakan dari Injil Yohanes, pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama, sampai dengan ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita memberi judul pada perikop ini, Firman yang telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Akan saya bacakan, demikianlah Injil Kristus. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah kita semua yang boleh dengan penuh sukacita menyimpan berita Natal ini di dalam hati serta memberlakukannya
dengan penuh kesungguhan dalam hidup sesehari lepas sesehari. Haleluya. Di dalam mitologi Yunani, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih, diceritakan bahwa para dewa bersemayam di tempat yang maha tinggi. Para dewa bersemayam di tengah-tengah kemuliaan yang mereka miliki, dan mereka berkuasa atas alam semesta ini. Mereka menerima doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia, sebab doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia ini adalah sumber kekuatan bagi para dewa tersebut, supaya manusia tetap berdoa, supaya manusia tetap memberikan kekuatan kepada para dewa yang bersemayam di atas tahta kemuliaan itu. Maka para dewa melakukan berbagai-bagai hal. Ada di antara dewa-dewa itu yang menunjukkan cinta kasih dan perhatiannya. Tetapi ada juga di antara dewa-dewa itu yang menunjukkan kekuasaannya, kengeriannya, dan bahkan tindakan-tindakan yang menakutkan dengan menyebarkan maut. Manusia merespon tindakan para dewa itu dan memberikan doa-doa mereka supaya para dewa itu menjadi tetap kuat, menjadi tetap berkuasa dengan tenaga yang diberikan oleh manusia. Salah satu dewa bernama Zeus. Zeus adalah dewa di atas segala dewa. Zeus adalah pemimpin para dewa, dan Zeus memiliki kekuasaan yang begitu luar biasa. Di dalam kekuasaannya yang begitu luar biasa itu, Zeus melakukan tindakan-tindakan yang penuh perhatian, yang penuh kasih. Bahkan satu ketika Zeus melihat ada seorang perempuan yang begitu cantik, dan kemudian Zeus menikahi perempuan ini sehingga perempuan itu mengandung. Ketika tiba waktunya, lahirlah anak dari pernikahan antara Zeus dan perempuan ini, dan anak itu bernama Hercules. Orang mengatakan Hercules adalah seorang yang luar biasa. Kenapa? Karena ia separuh manusia, separuh dewa. Dan betul, mitologi Yunani mengatakan, cerita-cerita Yunani menceritakan kekuatan Hercules yang begitu luar biasa. Ketika masih bayi, sudah berani melawan ular tedung, ular kobra. Ketika memasuki usia remaja, sudah berani melawan seekor singa raksasa. Bahkan ketika mencapai usia dewasa, ia memiliki kekuatan super yang luar biasa kuat. Orang semakin kagum, orang semakin menyembah, orang semakin mendamba kuasa yang para dewa Yunani itu bisa berikan. Ibu bapak saudara yang terkasih,
Kisah mitologi Yunani adalah sebuah kisah dengan latar belakang filsafat Gnostisisme. Sebuah filsafat yang mengatakan bahwa dewa yang tidak berwujud, dewa yang bukan daging, dewa yang bukan manusia, bisa kemudian memperanakkan seseorang yang menjadi setengah dewa, setengah manusia. Kisah seperti inilah yang kemudian dipandang, dilihat, dipakai sebagai kacamata bagi orang-orang Yunani untuk melihat peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Loh, kok mirip? Loh, kok hampir sama? Loh, kok tidak berbeda? Orang Kristen ini tiru-tiru orang Yunani. Orang Kristen ini mengadopsi cerita orang-orang Yunani. Orang Kristen memiliki kisah yang tidak berbeda dengan mitologi Yunani. Dan oleh karena itu kemudian Ibu Bapak Saudara yang terkasih, orang merendahkan, orang menghina, orang mengejek kekristenan mula-mula. Komunitas orang beriman, komunitas Yohanes dipandang sebagai orang-orang Kristen peniru. Orang-orang Kristen yang bisanya cuma mencontoh. Orang-orang Kristen yang bisanya cuma mengadopsi cerita supaya kelihatan baik, kelihatan wah, kelihatan luar biasa. Dan Ibu Bapak Saudara yang terkasih, karena kisah seperti itulah, karena peristiwa seperti itulah, orang-orang Kristen mula-mula, komunitas umat beriman mula-mula, kemudian mengalami iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, Injil Yohanes adalah Injil yang ditulis supaya komunitas umat beriman, komunitas Yohanes ini menjadi teguh, menjadi kukuh, tetap percaya bahwa Yesus berbeda dengan Hercules. Kisah yang diberikan oleh mitologi Yunani jauh berbeda dengan iman kepada Kristus Yesus Sang Firman yang telah menjadi manusia. Dan oleh karena itulah Injil Yohanes dibuka, Injil Yohanes diawali dengan satu proklamasi. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Allah yang kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-14. Firman itu menjadi manusia. Tinggal di antara kita. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di sini letak perbedaan antara mitologi Yunani, kisah tentang Hercules, dengan Yesus Kristus. Mitologi Yunani, Hercules mengatakan ia adalah seorang manusia super, setengah manusia, setengah Allah, setengah dewa. Tetapi Injil Yohanes menekankan firman itu menjadi manusia. Itu berarti Kristus 100% Allah, 100% manusia. Bukan separuh-separuh, tetapi secara penuh. Iman Kristen mengingatkan, menguatkan, meneguhkan siapakah Kristus di dalam kehidupan umat percaya.
Ia bukan setengah manusia, ia bukan setengah Allah. Ia adalah Allah sendiri, Sang Firman yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Ibu bapak salah yang menjadi manusia itu dengan sebuah kalimat. Ia mengosongkan dirinya. Ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang manusia yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ibu bapak, saudara yang terkasih, dengan penjelasan, dengan penulisan Injil Yohanes kepada komunitas umat beriman di gereja mula-mula, mereka diteguhkan, mereka diyakinkan, mereka dikukuhkan. Imanmu tidak salah. Imanmu bukan iman hasil adopsi dari filsafat Yunani. Imanmu bukan berdasarkan omong kosong mitologi Yunani, berdasarkan filsafat-filsafat Yunani. Tetapi imanmu adalah iman yang kukuh, iman yang teguh, berdasarkan kasih Allah, berdasarkan karya Allah yang sungguh-sungguh mengambil rupa seorang manusia di dalam diri Yesus Kristus, Sang Bayi Natal. Oleh karena itu, ketika engkau mengalami penganiayaan, karena itu ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami berbagai-bagai kesusahan, jangan gentar, jangan susah hati, jangan bimbang, jangan menjadi ragu, jangan menjadi gamang, tetapi tetaplah memiliki keyakinan Kristus adalah Sang Firman, Allah sendiri yang mengambil rupa seorang manusia, membawa sukacita, membawa damai sejahtera, membawa kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ibu bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita pun dipanggil, kita pun diingatkan untuk kembali menilik iman kita di tengah berbagai-bagai situasi dan kondisi yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Ada berbagai-bagai pengajaran, ada berbagai-bagai upaya untuk kemudian mencoba kembali menjelaskan, menggambarkan, menceritakan siapakah Yesus Kristus. Tetapi iman kita, iman yang sejati di dalam Kristus, berkata, Ia adalah Allah yang menjelma, mengambil rupa, menjadi manusia. 100% Allah, 100% manusia. Ibu bapak saudara pegang baik-baik. Ibu bapak saudara terus berpegang pada iman yang sedemikian. Karena apa? Dengan berpegang pada iman sedemikianlah kita dimampukan untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Bukankah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara segenap ciptaannya, adalah Allah yang mengambil rupa seorang manusia, bahkan merengkuh kerapuhan yang ada di dalam kehidupan manusia, sehingga setiap pribadi, bahkan semua ciptaannya, boleh merasakan cinta kasih-Nya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita ingat, mari kita perhatikan, mari kita terus perteguh iman kita. Allah yang datang ke dalam dunia ini
Ia adalah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta kita, Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan kita, Allah yang memampukan kita semua untuk berjalan di tengah situasi dan kondisi kehidupan dunia yang serba tidak menentu ini. Selamat Natal, Tuhan memberkati kita, damai sejahtera surgawi hadir melingkupi hati dan sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia dari gunung, dari padang, hidung malaikat bergema. In excelsis sudah lahir juru selamat, itu berita lagunya. Puji dan syukur dan hormat dipersembahkan padanya. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Sungguh luar biasa. Kami atas nama majelis dan jemaat mengucapkan banyak terima kasih pada Komisi Pemuda dan juga diiringi dengan vokal grup. Ya, luar biasa pakai biola juga. Tuhan memberkati persembahan kalian semua para pemuda, terus untuk memuji Tuhan dan yang lebih-lebih lagi. Terima kasih. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri bersama umat Allah sepanjang masa. Mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang mati dan itu. Aku percaya kepada Kristus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari Ibu Bapak Saudara yang terkasih, kita masuk di dalam doa. Kami datang di hadapan-Mu ya Bapa Surgawi, bersyukur dan bersukacita untuk sekali lagi kesempatan Natal yang Engkau berikan kepada kami. Kami menyadari segala kelemahan, keterbatasan, dan kerapuhan kami. Dan oleh karena itu, setiap momentum kami percaya adalah sebuah kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Termasuk pagi hari ini, Engkau izinkan kami untuk boleh bersama-sama beribadah, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, maupun bagi kami yang berada di kediaman kami masing-masing, mengikuti ibadah Natal secara daring. Kami dipersekutukan di dalam persekutuan Roh Kudus yang penuh dengan sukacita di dalam kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah Natal tahun ini sungguh-sungguh boleh menjadi sukacita dan membawa damai sejahtera di dalam hati kami, manakala kami melanjutkan perjalanan kehidupan kami melangkah di waktu-waktu selanjutnya. Bapa Surgawi, pada saat ini dengan sehati kami juga teringat berdoa bagi saudara-saudara kami, kekasih-kekasih hati kami yang sedang berada dalam kondisi lemah tubuh dan usia lanjut. Terkhusus kami teringat berdoa bagi Ibu Daniel Rukito, Ibu Yuama, Bapak Heri, Bapak David Sutrisno, Ibu Katelia, dan nama-nama lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau mengingat kekasih-kekasih hati kami ini, dan biarlah di dalam kemurahan tangan Tuhan, Engkau boleh menjamah bagian-bagian tubuh mereka yang lemah. Engkau boleh pulihkan, berikan kesehatan. Engkau tambah-tambahkan kekuatan iman, juga hati yang dipenuhi dengan sukacita. Sebab kami percaya firman-Mu yang berkata bahwa hati yang gembira adalah obat bagi tubuh yang lemah. Makanan, minuman, obat-obatan yang mereka konsumsi, biarlah Tuhan berkati itu juga, sehingga boleh menjadi sarana dalam rangka pemulihan kesehatan mereka. Kami juga berdoa ya Bapa Surgawi bagi kekasih-kekasih hati kami, anggota-anggota keluarga kami, saudara-saudara dan kerabat serta kenalan kami, mereka yang masih harus memulihkan diri secara ekonomi, secara psikologis, secara emosional, secara sosial karena dampak virus corona yang terus masih kami rasakan sampai hari ini. Kami rindu biarlah berkat dan kemurahan Allah sendiri sajalah yang juga boleh menopang dan menguatkan mereka, memampukan mereka untuk memasuki masa recovery, pemulihan, sehingga ya Bapa Surgawi, mereka sungguh-sungguh dapat merasakan tangan Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, tangan Allah yang senantiasa merengkuh mereka bahkan ketika mereka berada di dalam kerapuhan hidup. Saat ini pula ya Bapa Surgawi, kami berdoa bagi gereja-Mu di tempat ini, GKI Taman Majapahit. Kami berdoa bagi setiap anggota majelis jemaat. Kami berdoa bagi badan-badan pelayanan jemaat, bagi komisi-komisi, kepanitiaan, gugus tugas, serta badan usaha keuangan.
Tuhan, Engkau berkati mereka satu persatu, Engkau berikan kesehatian, Engkau mampukan mereka untuk terus bekerja sama di dalam sukacita pelayanan, sehingga kehadiran mereka di gereja ini Tuhan betul-betul boleh pakai menjadi batu-batu yang hidup di dalam rangka pembangunan suatu rumah rohani, tubuh Kristus yang sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang indah serta mengerjakan kesaksian dan pelayanan di dalam hidup keseharian. Bapa Surgawi, pada saat ini kami juga teringat berdoa bagi gereja Tuhan di mana-mana tempat di berbagai belahan dunia yang pada saat ini merayakan serta menyelenggarakan ibadah Natal. Tuhan, kami sungguh merindukan damai sejahtera Natal itu sungguh-sungguh datang di tengah dunia ini. Biarlah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi boleh lahir dari hati yang dipenuhi dengan damai sejahtera di dunia ini, karena melihat, mengalami dan merasakan kehadiran Allah sendiri yang bekerja, berkarya, menghadirkan kesejahteraan dan keadilan di muka bumi ini. Gereja-gereja di kantong-kantong Kristen, gereja-gereja di tempat-tempat di mana kekristenan ditolak, gereja-gereja di mana terjadi konflik-konflik berkepanjangan. Tuhan, Engkau berkati semua, sehingga sungguh gereja-gereja Tuhan tetap dapat hadir menjadi karam dan terang, membawa sukacita Natal di tengah situasi dan kondisi apapun yang Tuhan izinkan terjadi di sekitar mereka. Terkhusus kami juga teringat untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah, Tuhan berikan hikmat sehingga para pemimpin bangsa ini dapat bekerja sama dengan pribadi-pribadi yang beritikat baik dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga bangsa ini sungguh-sungguh boleh dapat merasakan damai sejahtera-Mu yang Tuhan anugerahkan di dalam dan melalui para pemimpin bangsa dan pribadi-pribadi yang beritikat baik ini. Kami rindu biarlah keadilan, damai sejahtera, kesejahteraan boleh dialami oleh segenap anak bangsa ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Sang Bayi Natal, Tuhan dan Juru Selamat dunia itu kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang terbaik bagi kita. Sedangkan nats yang akan diambil dari kitab untuk dasar persembahan ini diambilkan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Demikian, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini secara onsite, dapat memasukkan persembahan pada kotak yang telah disediakan di luar, di depan pintu, ya.
Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mengikuti ibadah via streaming dapat memperhatikan tayangan berikut ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kami undang untuk berdiri, Bapak Ibu. Kita bawa di dalam doa persembahan ini. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa Surgawi. Pagi ini boleh berkesempatan untuk ibadah merayakan Natal Sang Bayi Suci Yesus Kristus yang boleh menyelamatkan dunia dan membawa damai dan sukacita bagi seluruh di permukaan bumi ini, Tuhan. Terima kasih untuk semua yang boleh memperingati kelahiran Sang Kristus ini. Bapa, segala syukur ungkapan kami ini hanya kepadamu, Bapa di sorga. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh senantiasa kami terima dan boleh kami nikmati hingga pagi ini. Kami sungguh percaya semua berkat yang kami peroleh oleh karena kemurahan hati di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa di surga, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami umat-Mu hendak memberikan persembahan. Mohon kuduskanlah dan terimalah persembahan ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami terus untuk mengucap syukur di dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dunia, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Allah yang terkasih, saat ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkannya dan mengundang kita untuk melakukannya. Pada perjamuan kudus ini, anak-anak turut diundang untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita mengingat ucapan Tuhan Yesus Kristus yang berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepada-Aku. Matius pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-14. Dan oleh karenanya kita mengajak anak-anak untuk turut bersama-sama menerima anugerah Tuhan ini. Kami juga dengan penuh sukacita menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain. Apakah ada di antara ibu bapak saudara yang berasal dari jemaat gereja yang lain? Mohon angkat tangan kalau ada. Ada? Baik, seperti biasa, kalau tidak ada, jangan mengada-ada. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita menilik hati kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan
pemahaman kita dalam menghayati misteri perjamuan kudus ini. Di dalam ketidaksempurnaan kita semua, kita percaya Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita dalam menghayati misteri perjamuan kudus ini. Sekarang umat Allah yang terkasih, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, yang mencipta alam semesta ini dan menata segala isinya dengan penuh kesempurnaan di dalam cinta, kasih, dan rahmat-Mu. Kami bersyukur untuk anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang lahir ke dalam dunia ini, membawa turun sukacita surgawi itu dan meletakkan di dalam hati kami semua di tengah-tengah kehidupan yang kami jalani hari demi hari. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan, hidup yang kekal itu di dalam hati kami, sehingga kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh sukacita, dengan penuh damai sejahtera, dengan hati yang senantiasa mengalami kehadiran Allah di sepanjang perjalanan hidup kami. Kemuliaan-Mu kami nyanyikan bersama dengan para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kuduslah Tuhan Maha Kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita dan mengundang kita untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kami menyiapkan hati. Mampukanlah kami mengimani. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus di sini dan saat ini. Kristus yang pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus sampai Ia datang kembali. Kematian Kristus kita wartakan, kebangkitan Kristus kita rayakan, kedatangan Kristus kembali kita nantikan.
Melalui perjamuan kudus ini kita mengingat kelahiran Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Terpujilah Tuhan. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Terpujilah Roh Kudus. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, segala hormat dan kuasa dan kemuliaan melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, segala hormat dan kemuliaan dan kuasa bagi Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita masuk di dalam doa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri, dengan kita bersama-sama mengucapkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu sekarang marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu dan besertamu juga. Ibu bapak saudara dipersilahkan untuk memberikan salam damai satu dengan yang lain tanpa berjabat tangan. Mazmur 103 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 101 Alam Raya Berkumandang. Kita nyanyikan paitnya yang pertama dan pait yang kedua. Kumandang oleh pujian mulia dari gunung daripada
Bapa, sorak surgawi terdengar. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Sekarang umat Allah yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada dunia ini, karena Kristus telah datang ke dalam dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Siarkanlah ke seluruh dunia berita kelahirannya. Kami akan sabarkan berita bahwa firman itu telah menjadi daging. Terpujilah Tuhan, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Sekarang umat Allah yang terkasih, sambut dan terimalah berkat Tuhan. Sang Bapa pencipta langit dan bumi, Sang Anak yang menjadi daging di dalam Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Sang Penuntun, akan menyertai perjalanan hidup kita untuk mewartakan damai sejahtera di dunia sampai penggenapan pengharapan yang penuh kebahagiaan dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar. Amin.